Hai teman-teman, kali ini saya mau membagikan bagaimana saya menjalankan missional living, menjalankan hidup bermisi. Hidup saya adalah hidup yang bermisi. Artinya, tidak mungkin lagi saya memisahkan hidup saya dengan bermisi itu sendiri. Bermisi adalah gaya hidup saya hari ini. Bagi saya, hidup bermisi pertama-tama adalah hidup yang sangat dekat dan berelasi erat dengan Tuhan. Kedua, hidup yang bermisi adalah hidup yang selalu mau bersaksi akan kabar baik, akan kebenaran Kristus, kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Ya, saya melakukannya di airport, di pesawat, di taksi, di coffee shop, di tempat kerja, termasuk di rumah sendiri, dengan orang-orang yang ada di depan rumah ketika mereka berjualan. Di situ saya pakai kesempatan untuk bersaksi akan Kristus. Ya, menjadikan misi sebagai gaya hidup adalah hidup yang selalu mau memuridkan kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun juga. Teman-teman, tadi pertama-tama saya bilang bahwa hidup bermisi adalah hidup yang dekat dengan Tuhan dan berelasi erat dengan Tuhan. Ini adalah hal yang sangat penting, karena ketika berbicara mengenai misi di sini, itu bukan misi saya. Ya teman-teman, itu misinya Tuhan. Jadi kita harus berelasi erat dengan Tuhan, dan saya selalu minta sama Tuhan agar Tuhan memberikan kepada saya hati yang benar-benar mencintai Kristus. Karena dengan hati yang mencintai Kristus, maka kita akan mencintai manusia, khususnya mereka-mereka yang belum diselamatkan. Saya juga perlu berelasi erat dengan Tuhan setiap hari, karena hidup bermisi itu butuh suatu kepekaan. Kita tidak tahu siapa yang akan kita jumpai setiap hari. Untuk itu saya selalu minta kepada Tuhan suatu kepekaan. Biarlah kiranya dari momen ke momen Roh Kudus boleh berbicara kepada saya. Lalu hidup bermisi juga adalah hidup yang perlu endurance, teman-teman. Karena kalau saya menjalankan misi, saya selalu memulainya dengan membangun jembatan. Artinya, saya ingin berelasi dengan orang tersebut, saya ingin menjadi teman orang tersebut sebelum pada saat yang tepat saya bersaksi atau menceritakan kabar baik mengenai Yesus Kristus. Jadi itu perlu suatu proses dan perlu suatu endurance, dan perlu kekuatan yang datangnya hanya dari Tuhan saja. Nah teman-teman, hari ini apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, tentu teman-teman juga mungkin banyak yang melakukannya juga, yaitu saya memimpin beberapa kelompok pemuritan Spark, ya, di gereja kita itu disebutnya Spark. Saya bertemu dengan teman-teman untuk Bible study bersama, yaitu melalui Spark. Di luar itu, kepada mereka yang jembatan itu sudah dibangun, saya sudah bisa berdialog mengenai Kristus, saya bisa ngobrol-ngobrol mengenai juru selamat kita. Saya ada berbicara dengan seorang muslim, ya teman-teman, dia adalah yang melakukan refleksi pada kaki saya, kemudian kita menjadi teman. Setelah beberapa lama menjadi teman, dan kita kemudian berdialog, kita ngobrol-ngobrol, saya sharingkan mengenai Kristus. Kemudian saya juga ada menginjili orang yang saya kenal di coffee shop. Baru-baru ini saya juga baru kenal dengan seorang refugee dari Afghanistan. Nah, dengan refugee ini karena dia betul-betul ingin percaya kepada Kristus, jadi kita sedang melakukan DBS, ya, Discovery Bible Study bersama-sama dengan dia. Nah, kemudian saya juga membangun relasi dengan seorang senior, sangat senior, seorang Buddhis yang tinggalnya tidak jauh dari gereja kita. Saya juga ada berdiskusi, menginjili seorang di Malaysia. Dia sudah hampir terima Kristus, tapi karena takut ditolak oleh keluarganya, dia belum berani mengambil langkah. Ya teman-teman, mungkin ini yang saya mau bagikan. Semangat teman-teman, mari kita menjalankan misi Tuhan ini bersama-sama.